wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat. Baik, untuk kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan tentang matematika ya, yaitu tentang lingkaran. Oke, di dalam video ini kita akan bahas tentang unsur-unsur lingkaran yang terdiri dari beberapa item ya, yaitu ada jari-jari, diameter, tembereng, juring, tali busur, dan apakah itu semua? Yuk kita bahas bersama. Disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu diameter dan apa itu jari-jari. Perhatikan ke depan. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Lingkaran ini kita sebut dengan lingkaran A. Maka di tengah-tengah ada terdapat sebuah titik. Inilah yang kita sebut dengan titik pusat ya. Titik pusatnya adalah A. Oke. Sekarang kita buat diameter ya. Apa itu diameter? Nah, ini. Diameter ini adalah sebuah garis yang membelah lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, kita sebut ini adalah diameter. Oke, pasti sudah tahu ya. Lalu ada juga istilahnya yaitu adalah jari-jari. Nah, jari-jari adalah setengah dari diameter. Ya, jari-jari adalah sebuah garis ya yang hanya setengahnya dari diameter. Misalkan ini titik A, maka kita buat ini B, lalu ini C ya. Nah, garis AB atau AC idealnya yang disebut dengan jari-jari. Oke, sampai sini paham ya? Bahasan pertama yaitu tentang tali busur. Apa itu yang dimaksud dengan tali busur? Ya, tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik yang berada di dalam lingkaran dan itu bebas, sembarang ya. Titik yang dihubungkan oleh sebuah garis yang ada di dalam lingkaran. Jadi kalau sembarang artinya boleh dong dari sini titik ini dihubungkan sampai titik ini, boleh. Ini disebut dengan tali busur. Lalu kalau misalkan dari sini sampai sini, boleh nggak Miss? Misalkan kita tarik garis, boleh. Misalkan kita kasih PQ, boleh ya. Jadi ini adalah tali busur PQ. Artinya jika tali busur adalah dua titik yang dihubungkan oleh satu garis di dalam lingkaran, artinya diameter itu adalah tali busur yang paling panjang ya. Jadi ada garis yang tali busurnya sangat panjang, bahkan terpanjang, yaitu yang dinamakan dengan tali busur. Jadi tali busur adalah dua titik ya, dua titik di dalam lingkaran. Ini lambang lingkaran ya, dua titik di dalam lingkaran yang dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, ya. Jadi tali busur adalah dua titik di dalam lingkaran yang dihubungkan oleh sebuah garis, dan tali busur terpanjang maka dialah yang disebut dengan diameter. Yang kedua, kita akan bahas tentang apotema. Apa itu apotema ya? Oke, apotema adalah garis yang tegak lurus ya di sebuah tali busur terhadap titik pusat. Oke, seperti ini. Nah, dia tegak lurus ya, kita namakan dia D. Jadi apotema ini yang kita sebut dengan apotema.
apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat, ya. Itulah yang dinamakan dengan apotema. Oke. Jadi seolah-olah ini membentuk sebuah segitiga. Ketiga, kita akan bahas apa itu busur, ya. Kalau kalian sebelumnya mungkin tahu ya, busur itu adalah sebuah alat untuk mengukur sudut. Nah, ini busur yang dinamakan dengan busur lingkaran adalah garis lengkung, ya, pada tali busur. Nah, perhatikan, ini yang dinamakan tali busurnya, ya, BC. Ini adalah sebuah tali busur. Nah, garis lengkung ini putus-putus, ya. Garis lengkung antara B dan C ini yang kita sebut dengan garis busur minor. Minor itu artinya kecil. Nah, sedangkan dari B ke C, ya. Nah, ini maka dia disebut dengan busur mayor. Ingat ya, kalau ini tali busur, kalau ini adalah busurnya, ya. Ini adalah sebuah busur untuk lingkaran. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu sendiri, ya. Jadi ini, ini adalah daerah tembereng. Hanya saja dia temberengnya minor, ya. Nah, ini adalah tembereng mayor. Ya. Oke. Biasanya penulisan tembereng itu ada nama lagi di sininya, ya. Misalkan di sininya D, lalu di sininya adalah namanya E. Maka tembereng minornya bernama C, D, B. Nah, tandanya ada garis lengkung. Ini lambang tembereng. Lalu tembereng mayor yaitu B, E, C. B, E, C. Jangan lupa garis lengkungnya, ya. Lalu yang kelima, kita akan bahas tentang juring, ya. Apa itu juring? Juring adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Oke, kita gambarkan ya. Ini adalah titik pusatnya, ya. Dia tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Lalu kita memiliki sebuah jari-jari, ya. Sini kita tulis isinya B, ya. Lalu kita tarik ke sebelah sini jari-jarinya lagi, ya, C. Nah, inilah yang kita namakan dengan daerah juring, ya. Sama seperti tembereng, ya. Sama juga dengan juring ada yang mayor, ada yang minor. Maka yang kecil ini kita namakan minor, ya. Dan ini adalah juring yang mayor. Nah, ini adalah juring mayor. Oke. Ini adalah juring yang mayor. Hanya saja dia penulisannya sedikit berbeda dengan tembereng. Kalau tembereng mau mayor atau mau minor, dia sama-sama hurufnya ada 3. Nah, sedangkan di juring, jika minor dia ada 3, jika mayor dia hurufnya ada 4. Misalkan sebelah sini kita tuliskan D. Jadi juring minor adalah B, A, C. B, A, C. Nah, ini sama, tandanya ada yang melengkung. Lalu untuk yang juring yang mayor, A, B, D, C. A, B, D, C, dan dia ada tanda melengkungnya. Jika sudah menyimaknya dengan baik, ya, maka hari ini Miss ulas kembali, kita membahas tentang jari-jari, lalu tentang diameter, lalu tentang
tali busur, tentang apotema, tentang busur ya, dan tembereng serta juring. Jadi Miss harapkan kalian bisa membedakan apa bedanya tembereng dengan juring, apa bedanya busur dengan tali busur, apa bedanya jari-jari dengan diameter. Baik, terima kasih telah menonton video dari Miss ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.